Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sukino Sugi Bekasi, teman-teman. Kita melanjutkan untuk bisnis UMKM Gurame Suang. Untuk kali ini, saya akan berbagi cara mempersiapkan probiotik ini diperuntukkan untuk gurame. Kalau untuk nila, saya kira di video-video sebelumnya silahkan bisa tonton sendiri karena sudah cukup banyak untuk probiotik nila dengan menggunakan probiotik yang serbuk secara profesional dan harganya cukup mahal, yaitu satu boxnya di atas 300.000. Nah, untuk kali ini kita karena untuk gurame itu dengan konsentrasi probiotik itu sangatlah rendah karena tujuan utamanya adalah untuk mengkondisikan air kolam itu bakterinya yang jahat-jahat itu bisa ditekan dengan probiotik tersebut. Beda prinsip kerjanya atau beda tujuan utamanya, yaitu tujuan utamanya adalah memperbaiki air kolam saja. Sementara kalau untuk yang probiotik untuk nila itu adalah mengurai sisa-sisa pelet sehingga menjadi pakan. Itu perbedaannya. Karena kalau untuk gurame itu nanti kan ke depannya saat membutuhkan makan banyak itu lebih cenderung ke pakan vegetasi atau dedaunan. Jadi kita tidak melakukan penguraian. Jadi kita cukup hanya membuat probiotik ini dengan konsentrasi rendah. Nah, untuk perbedaannya di sini sebelum membuat larutan turunan probiotik, yaitu kita persiapkan satu, kalau punya sapi itu air pipisnya atau urin dari sapi itu sendiri. Karena saya tidak memiliki sapi dan menurut saya lebih higienis kalau kita membuat tiruannya. Jadi untuk membuat tiruannya kita cukup mencari sisa-sisa sayur mayur yang ada di pakai masa istri atau putra-putri kita, yaitu bisa daun kangkung, terus berikutnya lagi buah-buahan. Nah, yang harus teman-teman wajib ada itu adalah kulit-kulit jeruk buah, supaya nanti aromanya itu wangi. Jadi tujuannya kalau dengan adanya kulit jeruk ini akan wangi. Ini seperti ini ya. Jadi di sini ini banyak sekali, ada sayur kangkung, ada pisang, ada jeruk dan lain-lainnya. Yang penting satu syaratnya, tidak boleh sayuran tersebut kena minyak. Itu syarat mutlak yang tidak bisa ditoleransi. Karena kalau ada minyak, nanti untuk larutan pengganti air seni sapi ini akan gagal. Terus berikutnya lagi apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat tiruan air seni sapi tersebut, selain sisa-sisa sayur mayur yang dikeluarkan dari kulkas atau masa istri kita, itu berikutnya lagi adalah air untuk medianya, untuk melarutkannya, yaitu air beras. Nah, saat ini air berasnya sudah ada. Jadi cukup dua komponen itu saja, yaitu air beras sama untuk sisa-sisa sayur mayur tersebut. Seperti ini. Jadi ini untuk sayurnya sudah kita siapkan, air berasnya juga sudah ada ini. Lalu kita masukkan. Ya, kita masukkan ke dalam sini sampai penuh. Jadi kita kasih air beras ini sampai penuh. Adapun untuk limbah-limbahnya itu sekitar separuh dari botol, ya silakan boleh botol aqua, botol mineral. Yang penting untuk larutannya itu penuh. Sementara sebelum dikasih larutan itu dikasih limbah-limbah sayur mayur dan bumbu-bumbu yang misalkan daun bawang dan lain sebagainya, itu separuh ya, separuh. Setelah itu dipenuhi dengan air beras seperti ini. Oke, ini aromanya udah wangi nih teman-teman, wangi dari kulit jeruk. Terus sampai full, sisakan sedikit ya, kira-kira ada untuk udaranya, karena nanti dia tekanannya semakin penuh semakin tinggi. Jadi kita sisakan seperti itu, kelihatan ya. Jadi untuk sisanya itu kira-kira ya seleher lah, seleher ada sekitar 15 cm dari leher ini, dari tutup ke tempat air larutan tersebut. Setelah itu kita tutup rapat seperti ini, sekencang-kencangnya. Terus jangan lupa kita harus sering kontrol, kalau tidak nanti kalau tidak dikontrol, tahu-tahu nanti bisa meleduk ya, karena dia mengeluarkan gas. Jadi dia harus dikontrol setiap, ya mungkin awal-awalnya 1 hari itu 2 kali, terus nanti sampai tidak keluar gasnya. Kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya ini kita tunggu berhari-hari, nanti sampai menjadi dia gasnya sudah tidak keluar, baru bisa kita gunakan. Istilah
pemberian nama untuk pengganti ini ya teman-teman, pengganti air kencing atau air seni sapi itu adalah istilahnya POK ya. Jadi itu larutan POK dari limbah-limbah tersebut. Nah, setelah seperti ini, setelah jadi baru kita membuat larutan turunan dari si probiotik atau menurunkan konsentrasi dari probiotik. Adapun bahannya ini ya teman-teman, bahannya satu adalah si larutan FOK itu sendiri yang sudah jadi. Terus berikutnya lagi molase, berikutnya lagi si E4 ya, E4 yang warna pink, ini gambarnya kelihatan ya, seperti itu. Setelah itu air. Nah, air yang kita gunakan tentunya air yang bersih, yang tidak kena minyak, dan itu didiamkan dulu paling tidak 3 hari supaya kandungan-kandungan mineral seperti besi, terus tembaga itu sudah tidak ada. Nah, setelah itu apa saja alatnya? Alatnya kita sediakan adalah adanya si ini untuk yang mengaduk, itu si tempat cat yang 25 kilo. Terus berikutnya lagi adanya pengaduk, ya ini pengaduknya. Setelah itu ember semen yang seperti ini. Setelah itu tentunya untuk menyimpan, yaitu si jerigen ya, jerigen ini yang kedap cahaya. Jadi kedap cahaya, terus juga kedap udara. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu cara pembuatannya, satu, ambil satu ember ya, satu ember air bersih, kita masukkan ke dalam sini, ke dalam si apa namanya, si kaleng cat, itu satu ember. Berikutnya lagi kita masukkan molase sama air yang tadi air bersih, kita masukkan. Untuk airnya, untuk molasenya itu sebanyak 300 ml atau sekitar 300 gram. Kita masukkan ke dalam ember pengaduk di sini yang udah ada air putihnya. Nah, setelah itu kita aduk. Diaduk terus E4 sama molase sama air putih tadi kita tunggu selama 20 menit. Setelah itu kita tambahkan si ini air POK sebanyak 3/4 ember, lalu kita masukkan, kita aduk. Setelah itu, setelah diaduk terus nanti kita diamkan selama 3 jam. Dalam kondisi seperti itu kita diamkan 3 jam di sini. Nah, setelah selesai 3 jam baru kita masukkan ke dalam jerigen sini, jerigen yang kedap udara ini dengan corong tentunya ya. Corongnya kita masukkan sini, kita masukkan. Nah, setelah itu kita tutup dengan penutup seperti ini. Tutupnya ini ya. Jadi syaratnya ini jerigen ini harus kedap cahaya, kedap udara. Artinya apa? Dia udara tidak boleh masuk. Jadi kita masukkan, kita kasih penutup, kita masih kasih plastik supaya dia kedap udara. Sudah? Kalau sudah, nanti kita kontrol terus, setiap hari kita buka supaya nanti tidak meledak. Kalau kita tidak buka, kita tidak keluarkan. Jadi bukanya caranya gini ya teman-teman, hanya dikendorkan, buka, nggak boleh diangkat. Ini nggak boleh ya. Jadi hanya dikendorkan saja, kendorin gini. Takutnya nanti udara dari luar masuk. Tujuan utama hanya untuk membuang udara yang ada di dalam. Jadi kita kendorin, sudah keluar, kita kencangkan lagi sampai rapat. Setelah itu, dan ini nyimpannya di tempat yang gelap ya teman-teman, serta sejuk. Cari yang tempat gelap dan sejuk, di situ kita simpan supaya nanti tidak rusak bakterinya. Nah, setelah itu, setelah gasnya tidak ada, berarti ini sudah siap digunakan. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembuatan turunan larutan probiotik khusus untuk gurame, bukan untuk yang lain, khusus untuk gurame. Ini yang diperuntukkan. Sementara kalau untuk yang mengurai pakanan pelet, bukan ini caranya, adalah pakai yang untuk pembuatan probiotik yang sudah ada di video sebelumnya. Silahkan nyari di situ, sudah kami buat secara detail bagaimana cara pembuatannya. Bahkan untuk obat-obatan juga sudah secara detail khusus untuk nila seperti itu, untuk tebar padat. Sementara kalau untuk gurame ya seperti ini caranya. Nah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sama-sama, untuk bisnis UMKM budidaya gurame soang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.